Kurban adalah bagian dari syiar Allah. Ibadah kurban termasuk hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ibnu Hanbal, hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah yang dianjurkan atau sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah wajib dengan syarat-syaratnya. Masyarakat banyak yang memahami bahwa ibadah kurban hanya dilakukan sekali seumur hidup. Sehingga pertanyaan yang beredar di masyarakat, sudahkah kamu berkurban? Seharusnya pertanyaan yang ditanyakan adalah bisakah tahun ini kita berkurban? Karena berkurban bukanlah ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Berkurban merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan ketika kita memasuki hari raya Idul Adha setiap tahunnya. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat Dia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka berbaguskanlah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di lapangan kami untuk sholat Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Al-Hakim. Ibadah kurban mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Inilah pahala berkurban. Allah akan menjadikan orang yang melaksanakan sebagai orang yang sabar. Menurut Ibnu Katsir, sabar itu adalah menerima perintah Allah demi mendapatkan pahala. Nabi Ismail alaihissalam bukan menyembelih seekor kambing seperti yang kita lakukan saat ini, tapi beliau mengorbankan diri sendiri karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala berkurban berikutnya terlihat dari sebuah riwayat yang bersumber dari Zaid bin Arqam. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kurban itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnah bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim." Ia bertanya lagi, "Apa keutamaan yang kami peroleh dengan berkurban?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap sehelai rambutnya satu kebaikan." Ini sungguh pahala berkorban yang luar biasa banyaknya, sebagaimana banyaknya rambut yang tumbuh di kepala seekor kambing. Tetapi tidak hanya itu. Di dalam lanjutan riwayat di atas, Zaid bin Arqam bertanya lagi pada Rasulullah, "Bagaimana kalau bulu-bulunya, ya Rasulullah?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga dibalas satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saking besarnya pahala dan manfaat berkurban bagi sesama, dengan tegas Allah berfirman, "Sesungguhnya telah kami tebarkan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ada dua perintah secara berturut-turut dalam ayat ini, yakni sholat sebagai ritual individu dan kurban sebagai ibadah sosial. Dari segi sosial dan kemanusiaan, berkurban memiliki makna yang amat sangat penting. Selain akan mengubur semangat individualistis dan tradisi memamerkan kekayaan yang kian tumbuh subur saat ini, secara nyata masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu akan merasa tergembirakan hatinya dengan menerima hewan kurban sebagai makanan mewah bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab.